Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini teman-teman bertemu lagi dengan Miss Putri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kegiatan belajar kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Baik, kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, Miss Putri akan cek kesiapan dari teman-teman terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Apakah teman-teman sudah siap untuk menerima materi hari ini? Nah, jika teman-teman sudah siap, Miss Putri akan cek semangat dari teman-teman terlebih dahulu. Siap ya? Kalau kau anak soleh bilang siap, siap. Kalau kau anak solehah bilang siap, siap. Kalau kau anak soleh, kalau kau anak soleha, kalau kau anak soleh soleha siap belajar, bilang siap, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata teman-teman sudah siap untuk belajar ya. Ternyata teman-teman sudah siap untuk menerima materi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan teman-teman persiapkan terlebih dahulu buku pembelajaran kita hari ini, yaitu buku pendidikan agama Islam. Nah, karena pada hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada Allah. Untuk lebih jelasnya, tolong teman-teman simak penjelasan Miss Putri dengan baik ya. Iman kepada Allah. Pada pembelajaran kali ini, teman-teman harus mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa mampu memahami makna keesaan Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, siswa dapat membedakan benda-benda ciptaan Allah dan benda-benda buatan manusia. Perhatikan gambar di bawah ini. Teman-teman bisa perhatikan ada sebuah gambar. Gambar apakah itu? Ya, betul, itu adalah gambar sebuah pemandangan di mana di situ ada pohon, ada hewan, ada tumbuhan, dan ada manusia. Lihatlah pemandangan itu. Alam ada karena ada yang membuat. Alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan seluruh alam dan isinya. Allah Maha Besar. Hanya kepada Allah kita harus wajib menyembah. Dari gambar tersebut bisa dibuktikan bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan semuanya beserta segala isinya. Maka kita sudah seharusnya, sudah sepatutnya menyembah Allah dan meyakini adanya Allah. Nah, supaya teman-teman tetap semangat, Miss Putri ajak teman-teman nyanyi terlebih dahulu yuk. Oke, nyanyian yang bisa teman-teman lantunkan adalah judulnya Agamaku Islam. Tapi kita gunakan nada topi saya bundar. Bisa ya? Yuk ikuti bersama-sama. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku.
Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini termasuk kepada rukun iman dan menempati urutan yang pertama. Nah, di mana kata iman itu memiliki arti percaya. Jadi, bisa dikatakan bahwa iman kepada Allah artinya kita percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diakui dengan lisan kita dan dibuktikan dengan perbuatan kita. Iman kepada Allah juga berfungsi untuk menambah keyakinan kita kepada Allah karena Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya. Nah, jika kita beriman kepada Allah, maka kita akan mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Nah, sekarang bagaimana caranya teman-teman meyakini bahwa Allah itu ada? Oke, Miss Putri akan mengajak teman-teman melihat gambar yang sudah tertera di slide. Yang pertama, ada gambar mobil. Lihatlah mobil itu. Mobil ada karena ada yang membuat. Mobil dibuat di pabrik oleh manusia. Jadi, mobil ini adalah buatan manusia. Nah, berarti manusia itu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Yaitu Allah. Oke, paham sampai sini teman-teman? Oke, baik. Miss Putri akan tambahkan lagi gambar yang kedua. Teman-teman, silahkan lihat gambar tanaman kacang hijau. Biji kacang hijau itu yang tadinya dari biji tumbuh menjadi tanaman. Siapakah yang menumbuhkan kacang hijau tersebut? Nah, tentu ada yang membuat kacang hijau tersebut menjadi tumbuh dan berkembang menjadi tanaman. Apakah manusia mampu untuk menciptakan itu? Tidak. Manusia tidak mampu membuat kacang hijau. Yang membuat kacang hijau itu adalah Allah, dan yang menumbuhkan serta menjadikan biji kacang hijau tersebut menjadi tanaman kacang hijau adalah Allah. Tugas manusia hanya merawatnya supaya tumbuh dengan baik. Nah, sampai sini paham teman-teman? Oke. Untuk lebih jelas lagi, Miss Putri akan berikan gambar yang ketiga, yaitu gambar anak ayam ketika menetas dari telur. Oke, telur ayam dierami oleh induk ayam. Setelah cukup waktu telur untuk menetes, barulah anak ayam tersebut keluar dari telurnya. Apakah manusia mampu membuat yang seperti itu? Ya, jawabannya tentu tidak, karena manusia tidak mampu membuat anak ayam. Yang menciptakan anak ayam dari sebutir telur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan teman-teman simak video berikut ini. Ini adalah video tentang bukti kekuasaan Allah atau bukti adanya Allah.
di mana Allah dapat menciptakan anak ayam dari sebuah telur ayam yang dierami induk ayam. Setelah cukup waktu yang pas, telur tersebut akan menetas dan mengeluarkan anak ayamnya. Silahkan teman-teman simak videonya dengan baik. Nah, dari video tersebut membuktikan bahwa kekuasaan Allah sangatlah banyak. Manusia tidak akan mampu membuat anak ayam. Yang menciptakan ayam adalah Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik hewan, tumbuhan, manusia, dan lain-lain, berikut dengan semua alam beserta isinya adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan seluruh bumi dan segala isinya untuk kehidupan manusia. Jadi, sudah seharusnya kita sebagai umat muslim meyakini adanya Allah dan wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tadi teman-teman melihat beberapa benda ciptaan Allah dan beberapa bukti kekuasaan Allah, sekarang Miss Putri akan mengajak teman-teman menyebutkan beberapa benda ciptaan Allah dan beberapa benda buatan manusia. Semua benda yang Allah ciptakan dan semua benda buatan manusia pasti memiliki manfaatnya. Nah, sekarang Miss Putri akan ajak teman-teman melihat kolom Ayo Berlatih pada buku paket halaman 40. Contohnya seperti ini. Telur akan berubah menjadi ayam. Ayam merupakan ciptaan Allah. Contoh yang kedua, bendanya adalah kertas. Kertas bisa kita jadikan menjadi sebuah buku. Buku ciptaan siapa? Buku adalah ciptaan manusia. Contoh yang ketiga, biji mangga. Biji mangga apabila kita rawat dengan baik, maka ia akan menjadi tanaman mangga. Dan tanaman mangga ini pasti ia adalah ciptaan Allah. Yang terakhir, benda yang disebut dengan kaca. Kaca biasanya dipergunakan oleh manusia untuk dijadikan sebagai cermin. Nah, sudah jelas dan sudah pasti bahwa cermin ini adalah buatan manusia atau ciptaan manusia. Nah, itu adalah contohnya. Dan tugas teman-teman adalah sekarang silahkan teman-teman amati benda-benda di sekitar teman-teman sebanyak 5 benda. Kemudian buat seperti contoh tabel di samping. Kelima benda tersebut boleh mencakup benda ciptaan Allah dan benda buatan manusia. Silahkan teman-teman kerjakan dengan baik ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama ambil kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah, yang pertama, pada pembahasan kita hari ini, kita sudah membahas tentang Allah itu ada. Ya, teman-teman harus yakin, teman-teman harus percaya bahwa Allah itu ada. Bagaimana cara kita meyakininya? Nah, cara kita meyakininya adalah Allah itu ada, yaitu dengan adanya bukti ciptaannya. Seperti apa sih ciptaan Allah tersebut? Banyak. Mulai dari yang ada di bumi dan yang ada di luar bumi. Yang ada di dalam bumi pun banyak macamnya.
Bisa kita sebutkan misalnya tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah membuktikan bahwa Allah itu ada. Bagaimana jika kita sudah yakin bahwa Allah itu ada? Nah, kita sebagai anak muslim yang baik, maka harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dengan cara kita bersyukur atas segala apa yang Allah sudah ciptakan untuk kita, dan harus kita iringi dengan beribadah. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Jika teman-teman sudah paham dengan materi pembelajaran kita hari ini, silakan nanti teman-teman kerjakan tugasnya dengan baik. Nah, sebelum kita tutup, Miss Putri tanyakan satu kali lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak, mari kita sama-sama tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada teman-teman dalam memahami materi kita hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan materi selanjutnya di minggu depan. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang dapat Miss Putri sampaikan. Kurang lebihnya Miss Putri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.